Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkat Nabi Musa dilemparkan berubah menjadi ular yang memakan ular-ular ahli sihir Fir'aun. Sobat Rizki rahimakumullah, apakah dari kalian sudah mendengar atau sudah tahu mengenai banyaknya binatang di bumi ini? Ternyata ada beberapa hewan yang disukai oleh malaikat, di mana jikalau diperlakukan tidak baik, bisa-bisanya masuk neraka balasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai umatnya yang sayang terhadap sesama makhluk hidup, termasuk hewan. Kasih sayang yang kita berikan kepada manusia juga sama takarannya untuk hewan. Pasalnya, mereka hidup berdampingan dengan kita, dan kita saling bergantung dengan satu sama lain. Tanpa adanya keberadaan hewan, banyak kebutuhan pokok manusia yang tidak terpenuhi, seperti sandang, pangan. Namun sobat, walaupun begitu adanya, masih saja ada manusia yang berperilaku buruk terhadap hewan. Bahkan sampai-sampai tidak segan untuk menyiksanya tanpa ampun. Dan berikut ini Rizky akan menyebutkan 10 hewan apa saja yang disayangi oleh malaikat. Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah tahu, tapi tak apa. Mari kita mengingat kembali agar tidak lupa. Dan dari beberapa hewan yang akan Rizky sebutkan, ternyata ada kisah tentang hewan itu yang berhubungan dengan kejadian di zaman perjalanan dakwah Nabi terdahulu. Binatang apa sajakah itu? Mari kita simak sampai selesai. Sobat Rizki rahimakumullah, di urutan pertama yakni kucing. Mungkin kita sudah tahu bahwa kucing merupakan hewan favorit Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya Rasulullah, malaikat juga ternyata suka dengan hewan menggemaskan satu ini. Zaman dahulu Nabi Muhammad SAW memiliki kucing yang bernama Mueza. Saking sayangnya pada si kucing, Rasulullah tidak memindahkan Mueza yang tidur di atas jubahnya. Alih-alih dibangunkan, ia malah memotong kain jubah demi tidak mengganggu si kucing. Menyayangi dan mengasihi hewan, termasuk kucing, sangatlah dianjurkan. Begitu sebaliknya, kita dilarang menyiksa atau menyakiti hewan peliharaan. Hewan peliharaan yang ditelantarkan pun bisa menjadi penyebab seseorang menerima siksa neraka. Seperti yang dijelaskan pada hadis berikut. Seorang perempuan diazab karena seekor kucing yang ia kurung sehingga dia mati kelaparan. Maka wanita tersebut masuk ke dalam neraka disebabkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ada juga sebuah kisah lainnya, yakni tentang seorang wanita pelacur yang dosanya diampuni berkat menolong anjing yang kehausan. Perbuatan wanita tersebut membuat dosa-dosanya diampuni. Itu ada di dalam hadis riwayat Bukhari. Hal itu sama seperti Anda merawat kucing dan hewan lainnya. Di urutan kedua, yakni burung hudhud. Burung hudhud merupakan salah satu spesies burung terpintar di dunia. Berbeda dengan burung-burung lainnya, hewan unggas berwarna terang ini memiliki cara berpikir yang lebih strategis dengan kalkulasi yang akurat. Burung ini juga tersohor sebagai salah satu hewan peliharaan kesayangan Nabi Sulaiman. Kisah kesetiaan burung hudhud pada Nabi Sulaiman begitu melegenda hingga banyak tokoh agama yang memelihara burung yang sama. Ayat tentang burung hudhud ini menegaskan bahwa mereka, burung hudhud, adalah pembawa berita yang benar. Burung hudhud Nabi Sulaiman adalah hewan yang haram dibunuh. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah melarang membunuh 4 macam hewan: semut, lebah,
Hudhud, dan Syurat. Hadis riwayat Abu Daud. Burung hudhud adalah jenis burung berpelatuk yang diperintahkan mengantar surat kepada Ratu Balqis yang isinya ajakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Simak kisah selengkapnya agar lebih memahami. Burung hudhud dalam Al-Quran disebut sebanyak 2 kali. Surat yang menyebutkan atau mengisahkan tentang burung hudhud Nabi Sulaiman ada dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20 dan surat An-Naml ayat 22. Ayat tentang burung hudhud ini menegaskan bahwa mereka, burung hudhud, adalah pembawa berita yang benar. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir?" Quran surat An-Naml ayat 20. Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud, lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini." Quran surat An-Naml ayat 22. Di urutan ketiga, yakni ular. Walaupun dikenal sebagai salah satu binatang paling berbahaya di bumi, ular ternyata hewan yang disukai malaikat. Pasalnya, ular pernah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam ketika ia sedang berhadapan dengan sihir jahat pada zamannya. Pada saat itu, Nabi Musa yang sedang diteror dengan ular sihir membelah lautan merah menggunakan tongkat dengan pandangan ilusi manusia yang berubah menjadi ular. Pada saat itu datanglah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun dan mengajaknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ajakan tersebut ditolak mentah-mentah. Bahkan Fir'aun menantang Nabi Musa alaihissalam untuk menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun pun menyuruh ahli sihir untuk melemparkan tali yang kemudian berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Musa saat itu juga didampingi Nabi Harun menunjukkan mukjizatnya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, tongkat Nabi Musa dilemparkan berubah menjadi ular yang memakan ular-ular ahli sihir Fir'aun. Mukjizat tongkat Nabi Musa ini terabadikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 107. Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Melihat ular ahli sihirnya dimakan oleh ular Nabi Musa, Fir'aun pun marah. Ia menyebut jika Nabi Musa adalah tukang sihir. Namun tongkat Nabi Musa bukanlah satu-satunya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi dari golongan Bani Israel tersebut. Nabi Musa alaihissalam juga memiliki mukjizat lain. Ia memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Ketika dikeluarkan, terlihat cahaya yang menyilaukan Fir'aun dan pasukannya dari tangan Nabi Musa. Meski Nabi Musa telah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, namun Fir'aun tetap saja ingkar. Ia masih tidak percaya atas kenabian dan kerasulan Nabi Musa dan Nabi Harun. Para ulama pun sering menyarankan kita untuk tidak membunuh ular yang masuk ke dalam rumah jika keberadaannya tidak mengancam atau mengganggu sama sekali. Di urutan keempat, yakni semut. Mempunyai tubuh yang kecil tak membuat semut kehilangan keistimewaannya. Di balik tubuhnya yang kecil, semut adalah salah satu hewan yang disukai oleh malaikat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang membunuh semut apabila tidak mengganggu dan biarkan semut hidup dengan semestinya. Allah melarang membunuh semut, bahkan itu tergambar dalam sabda Rasulullah SAW bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi.
Nabi tersebut lalu memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan membakarnya. Tetapi kemudian Allah menurunkan wahyu padanya. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. Bahkan ada juga kisah semut yang bertemu dengan rombongan pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana kisah tersebut diabadikan di dalam Al-Quran. Kisah ini diabadikan dalam surat An-Naml ayat 18-19 yang berbunyi, hingga ketika sampai di lembah semut, Ratu Semut berkata, "Wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Dia Sulaiman tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Di urutan kelima, yakni ikan paus. Hewan yang disukai malaikat berikutnya adalah ikan paus. Malaikat menyukai ikan paus karena sejarahnya yang menceritakan tentang bagaimana salah satu dari mereka menyelamatkan Nabi Yunus di tengah laut. Nabi Yunus yang sempat putus asa karena tidak berhasil menyebarkan dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiam selama 40 hari di perut ikan paus. Oleh karena itu, pengalamannya ini, ia akhirnya bangkit dari keputusasaannya dan kembali menyebarkan agama Islam atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di urutan keenam, yakni unta. Apakah kamu pernah merasa menyakiti unta? Jika pernah, hati-hati ya. Bisa-bisa azab yang dirasakan kaum Samud zaman dahulu juga akan terjadi pada dirimu. Pada zaman Rasulullah, sekelompok orang Samud membunuh unta yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hukumannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan seluruh kaum Samud. "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Oleh karena itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu memperlakukannya dengan buruk, yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab." Quran Surat Hud ayat 64. Setelah mukjizat keluarnya unta betina itu benar-benar terjadi, kaum Samud merespon untuk mengingkari janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud kemudian membunuh unta tersebut yang mengakibatkan azab yang dijanjikan Allah akan turun dalam waktu 3 hari. Mereka lalu menyembelih unta itu. Maka dia Saleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat kudustakan." Quran Surat Hud ayat 65. Setelah itu, Al-Quran juga menceritakan kisah hewan unta yang membantu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah sebagai petunjuk jalan. Itulah mengapa unta merupakan salah satu hewan yang dijamin masuk surga. Di urutan ketujuh, yakni keledai. Selain unta, hewan yang juga dijamin masuk surga adalah keledai. Keledai disebut sebagai hewan yang disukai malaikat karena digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai contoh kekuasaannya pada umat manusia. Pada surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu
yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Di urutan ke-8, yakni kuda. Kuda merupakan hewan yang berjasa besar dalam penyebaran agama Islam. Hewan ini merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW pada masa jayanya. Para ulama menyarankan kita untuk memelihara kuda dan menjaganya baik-baik jika ingin selamat dari hari kiamat dan masuk surga. Hal ini juga dijelaskan oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, barang siapa yang menahan seekor kuda di jalan Allah dengan keimanan dan membenarkan janjinya, maka kenyangnya kuda itu, kotorannya, dan air kencingnya akan ada di dalam timbangan kebaikannya kelak di hari kiamat. Di urutan ke-9, yakni laba-laba. Salah satu hewan yang melindungi Nabi Muhammad SAW ketika akan dibunuh oleh kaum Quraisy adalah laba-laba. Pada zaman dahulu, yakni ketika kaum Quraisy berencana membunuh Rasulullah SAW dan akhirnya mengadakan sayembara akan menghadiahkan 100 unta bagi yang bisa membunuh Muhammad. Dalam peristiwa hijrah Rasulullah SAW, laba-laba menjadi salah satu penyelamat Rasulullah SAW dari kejaran kafir Quraisy yang berusaha membunuhnya. Atas perintah Allah, sarang laba-laba yang dibuat setelah Rasulullah SAW memasuki Gua Sur mampu mengelabuhi pandangan orang-orang kafir Quraisy. Padahal sebenarnya, sobat, sarang laba-laba sebenarnya merupakan bentuk sarang yang paling lemah. Dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Namun demikian, sarang laba-laba menjadi salah satu penyelamat Rasulullah dari pembunuhan kaum kafir Quraisy. Tak hanya sebagai hewan penyelamat bagi Rasulullah, tapi hewan ini juga hewan kesayangan malaikat. Dan urutan ke-10, yakni belalang. Belalang juga termasuk hewan yang disenangi malaikat. Karena saat Rasulullah mendatangi langit ke-7, melihat hewan ini bergelantungan di pohon-pohon langit ke-7. Pada saat Isra Mi'raj, hewan pertama yang dilihat Nabi SAW ketika mencapai langit ke-7 adalah belalang emas. Hewan ini berterbangan di antara dedaunan di pohon Sidratul Muntaha. Seperti yang digambarkan Rasulullah SAW, pohon ini merupakan pohon yang sangat besar. Akarnya saja berada di langit ke-6, sedangkan rantingnya berada di langit ke-7, serta puncaknya menembus langit ke-7. Di antara dedaunan pohon inilah belalang emas berterbangan. Rasulullah menyebut belalang emas ini saat menjelaskan tentang Sidratul Muntaha. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu an, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha selama 100 tahun lamanya, atau 100 penunggang kuda yang sangat cepat yang berada di bawah naungannya. Di sana juga ada belalang dari emas, buahnya seperti kendi yang besar-besar. Hadis riwayat Hasan, hadis riwayat Tirmizi. Dan demikianlah sobat, kisah tentang 10 hewan yang menjadi kesayangan malaikat. Semoga kisah ini bisa menambah wawasan kita dan meningkatkan keimanan kita, dan senantiasa memberikan kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup. Wallahu a'lam
Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.